wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Latifah Susilo dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya akan menceritakan secara singkat tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Kerajaan Majapahit salah satu kerajaan terkuat dalam sejarah. Kerajaan ini mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di Semenanjung Malaka. Awal mula Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara atas saran penasehat kerajaan Arya Wiraraja. Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Kemudian Wiraraja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disambut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membangun hutan itu dan membangun desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu. Desa itu dinamai Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit dari buah tersebut. Ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang kabut, karena mereka berada di negeri asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Penerus Raden Wijaya adalah Jayanegara. Para raton menyebutnya Kalagemet, yang berarti penjahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia Odorico da Pordenone mengunjungi keraton Majapahit di Jawa pada tahun 1328. Jayanegara dibunuh oleh tabibnya Tanca. Ibu tirinya yaitu Gayatri Rajapatni seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi biksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribhuwana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai
sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. Ketika naik tahta, Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun. Setelah naik tahta, Hayam Wuruk bergelar Sri Raja Sanegara. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami zaman keemasan. Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit yang paling terkenal. Gajah Mada meneruskan cita-citanya. Satu persatu kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan di bawah Majapahit. Wilayah kerajaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara sekarang, dan ditambah Tumasik atau Singapura dan Semenanjung Melayu. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani tahun 1328 sampai 1350 dan mencapai zaman keemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 dengan Mahapati Gajah Madanya yang kesohor di pelosok Nusantara itu. Pada masa itu kemakmuran benar-benar dirasakan seluruh rakyat Nusantara. Pada masa Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji kerajaan Majapahit. Pengaruh kekuasaan dan kerjasama Majapahit meluas sampai keluar Nusantara. Pada era Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Berbeda dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu, agama Mahapati Gajah Mada adalah Buddha. Pada masa itu, kekuasaan Majapahit meliputi daerah lama Kerajaan Singasari hanya sebagian saja, wilayah Jawa Timur. Wilayah Majapahit akhirnya diperluas berkat penundukan Sadeng di tepi Sungai Badadung dan Keta di pantai utara dekat Panarukan seperti diberitakan dalam Negara Kertagama. Pada masa ini Majapahit menguasai seluruh wilayah Jawa Timur dan Pulau Madura. Baru setelah seluruh Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit mulai menjangkau pulau-pulau di luar Jawa yang disebut Nusantara, meliputi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Runtuhnya Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Namun, pemecatan Gajah Mada menjadi titik awal kemunduran kerajaan ini. Pemecatan Gajah Mada disebabkan peristiwa perselisihan antara pasukan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada dengan pihak Kerajaan Sunda Pajajaran. Oleh karena itu, timbul kesulitan untuk mencari siapa penggantinya karena tidak ada orang yang secakap Gajah Mada. Masa akhir Kerajaan Majapahit kemudian diwarnai oleh sekian banyaknya perselisihan antara keluarga kerajaan yang mengganggu kelancaran pemerintahan. Dikutip dari buku Genealogi Kerajaan Islam di Jawa yang ditulis oleh Peri Mardiono, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah setelah wafatnya Hayam Wuruk. Jadi benar bahwa masa keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk. Kemudian pewaris Hayam Wuruk adalah Putri Mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri. Setelah Hayam Wuruk wafat, Kerajaan Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Raja-raja terakhir Majapahit juga merupakan hasil perselisihan tersebut. Akibatnya, pucuk pemerintahan sering bergonta-ganti tanpa adanya kebijakan raja yang jelas dan terarah. Negara-negara bawahan atau vasal Majapahit pun satu persatu melepaskan diri
menjadi kerajaan yang otonom. Ternyata agama juga menjadi salah satu faktor pendukung runtuhnya Majapahit. Ajaran Islam juga mendorong penguasa di pesisir utara Pulau Jawa untuk melepaskan diri dari pengaruh hegemoni Majapahit. Islam mampu mengubah pola pandangan masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaharuan. Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit. Ada Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Canggu, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, Prasasti Kamban, Prasasti Wurare, dan Prasasti Prapancasapura. Demikian sejarah Kerajaan Majapahit. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.